Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Satya Agwadiansyah dan Satya Dan Agwadiansyah, saya, NIM 2317211, dan perkenalkan nama teman saya. saya Heruman, NIM 2317-2003. Di sini kita akan melestarikan materi 8, itu yang pertama, soal nomor satu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan soal nomor satu. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sifat elektron dan bagaimana sifat elektron tersebut mempengaruhi perilaku listrik suatu material. Yang dimaksud dengan sifat elektron adalah sifat elektron karakteristik dasar yang dimiliki elektron dalam sebuah material, terutama terkait yang pertama kebebasan bergerak mobilitas elektron. Ada material yang jalannya mulus seperti jalan tol. Ada yang seperti hutan rimbun, susahlah bergeraknya. Yang kedua, jumlahlah elektron bebas. Beberapa banyak elektron yang tidak terikat kuat oleh atom dan siap berpindah ketika diberi tegangan listrik. Yang ketiga, energi yang diterima elektron adalah struktur pita energi. Elektron berada dalam pita energi jika gap energi gap sempit, elektron mudah melompat menjadi bebas. Jika gap bebas lebar, elektron sulit bergerak. Yang keempat, interaksi elektron dengan atom dan sesamanya. Seberapa sering mereka menabrak, kehilangan energi atau diperlambat. Bagaimana sifat-sifat elektron ini mempengaruhi perilaku listrik material? Eh, Lanjut untuk soal 2, nomor 2. Seperti konsentrasi kecil di dalam atom, perilaku elektron menentukan apakah material konduktor, contoh tembaga. Elektronnya banyak yang bebas dan sangat mudah bergerak. Arus listrik mengalir seperti angin yang menemukan jalan kosong. Dampak, arus mengalir kuat, hambatan rendah, material bagus untuk kabel penghantar. Yang kedua, isolator adalah contoh karet atau kaca. Elektronnya terikat kuat, hampir tidak ada yang bebas, bagaikan pintu terkunci rapat. Elektron tidak bisa kabur. Dampak, tidak bisa menghantarkan listrik, dipakai sebagai pelindung atau pembatas arus. Semikonduktor adalah contoh silikon. Elektronnya tidak sebebas konduktor, tapi tidak ketat isolator. Pita energinya punya celah sempit sehingga sedikit energi tambahan dapat membuat elektron lepas. Dampaknya, konduktivitas bisa diatur dengan doping atau suhu. Menjadi dasar semua komponen elektron dioda transistor isi. Soal nomor 2. Apa peran ikatan elektron valensi dalam menentukan konduktivitas listrik pada suatu bahan? Adalah peran ikatan elektron valensi dalam menentukan konduktivitas listrik. Elektron valensi adalah ikatan elektron valensi menentukan seberapa mudah elektron dapat dilepaskan untuk menjadi elektron bebas. Semakin mudah elektron valensi bergerak, semakin tinggi konduktivitas listrik suatu bahan. Satu, pada konduktor adalah logam, misal logam. Elektron valensi terikat longgar. Mereka seperti warga kota yang pintunya selalu terbuka, mudah keluar masuk. Hasilnya, elektron bebas sangat banyak. Arus listrik dapat mengalir dengan mudah.
konduktivitas sangat tinggi. 2. Pada isolator, elektron valensi terikat sangat kuat. Banyak banyak Bayangkan mereka duduk di kursi dengan sabuk pengaman super ketat, tidak bisa bergerak. Akibatnya hampir tidak ada elektron bebas. Arus tidak dapat mengalir. Konduktivitas sangat rendah. 3. Pada semikonduktor, elektron valensi terikat sedang, tidak longgar, tapi tidak juga terkunci total. Dengan sedikit dorongan panas atau doping, mereka bisa bergerak. Konsekuensinya, itu konduktivitas dapat berubah-ubah. Bisa ditingkatkan dengan pemasangan atau penambahan impuritas. Dasar teknologi modern adalah chip, sensor, dan transistor. Lanjut untuk soal nomor 3 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu nomor 3. Jelaskan perbedaan fungsi antara pita valensi dan pita konduksi dalam teori pita energi. Nah, nomor 1, pita valensi atau valence band, yaitu elektron di sini masih terikat kuat pada atom. Mereka tidak bebas berpindah sehingga tidak bisa mengantarkan listrik. Dan fungsinya menyimpan elektron yang mengikat atom dalam struktur material dan menentukan apakah material butuh energi besar atau kecil untuk mengantarkan listrik. Dan yang kedua, pita konduksi band. Elektron yang masuk ke pita ini menjadi atom bebas dan mereka bisa bergerak bebas dari atom ke atom menghasilkan arus listrik. Fungsinya menyediakan arena tempat elektron bergerak bebas sebagai pembawa arus dan mengatur besar kecilnya konduktivitas listrik dalam material. Lanjut soal nomor 4. Mengapa band gap menjadi faktor penting dalam membedakan konduktor, semikonduktor, dan isolator? Eh, Yaitu konduktor band gap elektronnya seperti berada di rumah tanpa dinding. Pita valensi dan pita konduksi saling menempel. Efeknya, elektron bisa mengalir langsung dan tidak butuh energi tambahan. Logam jadi sangat mudah mengantarkan listrik. Yang kedua, semikonduktor. Ada sedikit dinding, tapi bisa dilewati dengan dorongan kecil. Misal, panas, cahaya, atau doping. Efeknya, elektron bisa meloncat ke pita konduksi dengan energi relatif kecil. Konduktivitas bisa diatur. Sangat cocok untuk komponen elektronik. Dan yang ketiga, yaitu isolator. Dindingnya tebal seperti benteng batu. Efeknya, elektron tidak punya cukup energi untuk meloncat. Hampir tidak ada arus yang dapat mengalir dan digunakan untuk mencegah kebocoran listrik. Untuk soal nomor 5, yaitu berikan contoh bagaimana perpindahan elektron dari pita valensi ke pita konduksi dapat terjadi dalam semikonduktor, yaitu pemberian energi panas. Ketika suhu dinaikkan, semikonduktor menerima energi. Contoh, pada suhu kamar, silikon sudah punya cukup energi sehingga sebagian kecil elektron bisa melompat ke pindah konduksi. Karena penyerahan cahaya, cahaya datang membawa paket energi kecil bernama foton. Contoh, pada sel surya silikon, foto matahari menabrak material. Elektron di pita valensi naik ke pita konduksi, lalu menghasilkan pasangan elektron hol. Karena pemberian tegangan yang cukup, medan listrik dapat membantu elektron memperoleh energi tambahan sehingga bisa naik ke pita konduksi. Contoh, pada dioda LED ketika forward bias diberikan, elektron dari sisi N dan hole dari sisi P bertemu. Eh, Sekian presentasi kuis dari kelompok kami. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.